rekan-rekan pemuda GPIB, khususnya pemuda GPIB Petra Bogor. Kembali lagi di acara Roda Obrolan Pemuda. Oke nih, Janet, gimana? Hari ini kita ketemu lagi di acara Roda. Ya. Mungkin kita perkenalan dulu ya sebelumnya. Sebenarnya sih mungkin orang udah pada tahu dan kenal kita. Cuman kan perlu Kita untuk wajah baru, stok lama. stok lama. Jadi kita perlu introduce lagi nih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Syauta dan rekan saya Aku Jessica Janet. Kita di sini bakal jadi host ya di talk show ini bersama Bu Pendeta. Oke, sebagai mungkin kita kenalin dulu nih sebelumnya narasumber kita. Wajahnya wajah baru banget malam dibandingin kita ya. Stok baru juga. Sebelum kita kenalin dulu, terima kasih Ibu Pendeta Sri Maharani Kembaren Ginting untuk kehadirannya untuk menjadi narasumber kita nih anak-anak pemuda. Mungkin udah dijelaskan sebelumnya, kita mau jabarin juga ya. Apa sih yang bakal kita bahas nih hari ini di Roda. Mungkin teman-teman udah bisa lihat di layar itu ada judulnya tentang Kaleidokop 2020. Mungkin Janet bisa jelasin. Ya, jadi ini penguraian secara singkat lah ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dari Januari tahun 2020 sampai Desember 2020. Jadi tahun 2020 ini kan seperti yang kita ketahui itu adalah tahun yang tidak terduga gitu. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di luar dugaan kita gitu. Meskipun emang setiap harinya selalu jadi misteri ya. Tapi kayaknya 2020 ini banyak banget gitu. Kayak penumpukannya tuh di sini gitu kan. Bagi sebagian orang mungkin rencana-rencana mereka jadi berantakan karena fenomena ini. Terus ada bencana alam. Lantas gimana kita seharusnya sebagai seorang Kristen melihat tahun-tahun yang penuh tantangan ini sebagai berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya kita kasih lihat dulu nih ceritanya. Apa aja yang udah terjadi. Rangkuman peristiwa besar lah ya. Yes. Ya ini dimulai dari di bulan Januari di Jakarta itu ada banjir besar yang merenggut banyak korban jiwa. Dan ini kita nggak nyangka banget itu di tanggal 1 dari malam ya itu udah hujan deras dan bahkan pagi-paginya kita kaget udah banjir tuh di mana-mana dan itu tentu sangat berdampak ya untuk lingkungan sekitar, terutama kita ada yang meninggal korban itu di Januari juga. Di sini ada pembasket terkenal, siapa yang nggak kenal ya, Kobe Bryant. Yang meninggal di helikopter pribadinya jatuh bersama putrinya. Selanjutnya nih ada di bulan Januari ini juga WHO mengumumkan status wabah virus corona sebagai kedaruratan kesehatan. Kita nggak nyangka sih sebenarnya kan awalnya dari 2 orang ya yang ditemukan di Indonesia kan yang dari Jepang awalnya itu. Terus dari situ kita baru tahu dan sampai akhirnya itu kan di bulan Maret ya yang berdampak. Benar-benar kita PSBB total benar-benar. Terus juga di bulan Februari ini kita nggak menyangka ya seorang suami lah dari artis Indonesia, aktris terkenal ya di Indonesia meninggal, Ashraf Sinclair karena penyakit jantung. Dan ini yang tadi sebelumnya kita udah bilang bulan Maret ini yang memang corona ya kasus pertama sangat berdampak positif corona di Indonesia. Yes. Oke, selanjutnya di bulan Maret WHO resmi mengumumkan bahwa wabah virus corona ini sebagai wabah pandemi. Selanjutnya di bulan April ya, gila ini musikus terkenal, artis terkenal akan lagu-lagunya ya kayak pemuda mana yang nggak tahu. Gitu. Kalau galau kan larinya ke Glenn Fredly. Lagi album Glenn Fredly, nah dia pergi. Di bulan April ada kualitas udara DKI Jakarta yang membaik sangat membaik karena adanya PSBB ini. Mungkin sih corona ini punya dampak yang negatif ya, tapi ternyata ada dampak positif salah satunya dari sekian dampak negatifnya gitu ya. Tapi ini yang kita syukuri juga bahwa ternyata itu mempengaruhi kualitas udara yang ya kita tahu ya, semuanya rekan pemuda tahu, kita kan pengguna aktif nih ya yang menggunakan kendaraan motor, mobil, dan itu udah parah banget rupanya mencemari udara di Indonesia ini, nggak hanya di Jakarta sih, karena kita pengguna ya semuanya kan rata-rata, tapi ya bersyukurlah ada dampak positifnya paling tidak yang kita rasakan. Kemudian nih di bulan Mei
koplo ya, pedangdut koplo, almarhum ya Didi Kempot Didi Kempot yang meninggal. meninggal. Selanjutnya juga di bulan Juli ada Naya Rivera, seorang artis yang terkenal karena series Glee ya, dan dia meninggal karena hilang di sungai. Lalu ini teman-teman di bulan Agustus ada ledakan Beirut yang masih baru ya, ledakan Beirut. baru banget. Selanjutnya ada di Oktober banyak banget unjuk rasa karena Omnibus beberapa Law ya? beberapa kebijakan lah yang dianggap tidak sesuai. Yang dianggap merugikan, tapi ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu dalamnya kayak apa. Yang pasti sih peraturan itu dibuatkan Karena- mempertimbangkan ya. Iya. Mempertimbangkan Karena ada pasti untuk kebaikan alasan-alasan. seluruh, khususnya untuk karyawan sih, pekerja yang kita Ada sebagai buruh. alasan tertentu lah ya. Yes. Nah ini yang terbaru nih, Yang terbaru Janet. banget nih. Nggak menyangka ya. Ada Diego Maradona, another athlete yang paling terkenal sepak bola Argentina yang paling legend, pergi meninggalkan dunia ini. Ya. Oke, nah teman-teman kita udah sama-sama lihat kan review secara singkat aja dari awal dari Januari 2020 sampai dengan memasuki Desember ini. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi itu di luar ini ya, maksudnya pikiran kita, di luar unpredictable lah seperti itu. Nah kita mau itu yang menjadi salah satu tema kita pada hari ini. Kita mau bincang-bincang, mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, Ibu Pendeta Rani, terkait hal ini gitu. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, tentu ini hal yang mengagetkan kan buat kita semua. Yeah. Tapi kita pengen tahu dari segi iman kita ya, maksud pembahasan dari segi iman kita sebagai anak-anak Allah nih, kita diuji kan pasti. Nah, kita mau tahu bagaimana sih pandangan dari Ibu Pendeta Rani terkait hal ini. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Gimana nih kesan Ibu di tahun 2020 ini? Iya, tahun 2020 ini memang seperti yang kalian sampaikan itu banyak hal-hal yang kita nggak duga gitu ya. Tidak saja orang-orang terkenal yang direnggut, tapi coronavirus itu juga merenggut orang-orang dekat kita ya. Fungsionaris majelis sinode ya, kemudian pendeta, penatua, diaken, jemaat gitu ya. Namun di balik semua peristiwa yang terjadi itu, kalau kita melihat ada hal-hal positif sebenarnya yang bisa kita ambil. Di balik dari kita harus menjaga jarak, di balik dari kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh, mencuci tangan, tidak perlu keluar kalau tidak penting-penting banget gitu ya. Lalu kita juga melihat selama ini ibadahnya itu offline, tapi tiba-tiba kita harus ibadah online, begitu kan. Tapi di sini kita mau memandang bahwa pada akhirnya keluarga itu menjadi utuh. Maksudnya begini, sebelum pandemi itu orang tua yang bekerja, mereka harus pagi-pagi subuh keluar, pulangnya itu malam, sudah tidur anak-anak begitu. Jadi intensitas pertemuan itu Interaksi. jadi berkurang atau bahkan tidak ada. Tidak ada. Tapi ketika pandemi ini kita lihat intensitas pertemuan itu nyaris 24 jam loh. Setiap hari ketemu begitu ya. Lalu apa yang kita bisa lihat? Aktivitas dalam kebersamaan sebagai keluarga itu bisa dilakukan bersama-sama loh. Nah itu kesan yang saya bisa dapat dari positifnya gitu. Soal kematian tidak saja itu terjadi pada tahun 2020 ini begitu ya. Karena sebenarnya kematian itu merupakan bagian dari kehidupan manusia yang fana ini. Karena kita kan bukan manusia yang abadi begitu. Jadi itu menjadi bagian. Setiap bencana demi bencana yang terjadi termasuk pandemi ini juga pun sebenarnya bukan sesuatu yang baru terjadi begitu ya. Jauh sebelumnya bencana, kematian itu selalu melanda kehidupan manusia. Namun kesan yang saya dapatkan
atau ya kesan saya di tahun 2020 ini adalah intensitas pertemuan dengan keluarga itu jauh lebih banyak. Lalu ketika kita dalam ibadah itu dilakukan secara online, coba lihat. Dulu pemuda itu mungkin aktivitasnya tidak sebanyak saat ini. Coba lihat di gereja-gereja yang paling banyak memegang kamera, camcorder, itu pemuda loh. Ya. Jadi kalau saat ini kita berada di era digitalisasi, maka inilah masa di mana akhirnya kalian pemuda mulai memperlihatkan jati diri kalian, mulai memperlihatkan diri kalian nih, kemampuan kalian di dalam kalian menghadapi, menangani kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan peribadahan. Ya, itu kesan saya. Kemudian yang lainnya lagi adalah bahwa kreativitas kalian sebagai kaum muda akhirnya dipaksa nih. Apa yang bisa dilakukan? Karena mau nggak mau akhirnya semua gereja itu kan melaksanakan ibadah secara online. Maka setiap orang, setiap jemaat itu bisa saja memutar channel yang lain. Bukan channel atau webnya Petra gitu. Mau tidak mau akhirnya pemuda mulai memunculkan daya kreativitas mereka. Apa nih yang bisa kita lakukan supaya pemuda, khususnya pemuda-pemuda Petra ini matanya hanya tertuju kepada YouTube-nya Petra gitu. Salah satunya ya roda yang dilaksanakan pada saat ini. Jadi kesan saya adalah tidak ada hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup selalu di dalam Tuhan, dan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak ada peristiwa yang kebetulan. Ya, kita tahu bahwa semuanya berada di dalam kendali Tuhan. Itu kesan saya. Iya sih sebenarnya apa ya, yang dirasakan banget sih sebenarnya itu interaksi sama keluarga itu jadi benar-benar intens. Benar sekali. Yang tadinya kita pagi ya udah nggak ada nih udah pergi itu kan, tiba-tiba ada di rumah walaupun istilahnya WFH, tapi kan ada yang istilahnya bisa makan bareng yang biasanya siang hari gitu kan, siang hari yang mungkin tadinya paling makan di kantor atau apa ini bisa bareng-bareng di rumah. Itu lebih banyak gitu kan. Ngobrol, lebih banyak ngobrolnya ya. Walaupun kita nggak tahu ya, maksudnya setiap harapannya kan itu memang harapannya itu. Ada yang memang merasakan juga gitu. Terus juga yang tadinya SBU kan, mungkin malam-malam karena udah capek ya. Capek gitu kan. Tapi ini ada waktu, momen lebih awal gitu, kita bisa sama-sama bersekutu lah gitu. Ya kan dimulai dari keluarga ya. Betul. Gitu. Oke. Gimana Janet? Ya, jadi kalau misalkan menurut aku sendiri ya, memang 2020 ini banyak negatifnya tapi nggak menghilangkan sisi positifnya, semuanya tetap seimbang, tetap pada tempatnya masing-masing gitu. Yang terutama lagi memang menyadari, apalagi pemuda ya yang ngekos, ngerantau di mana-mana, akhirnya kembali. Semua titik kembalinya kembali lagi ke keluarga gitu. Jadi kita sangat menyadari semua akan kembali ke keluarga, ke rumah. Ya, dan ini juga sih benar, jadinya tuh peran pemuda di sini baru kelihatan gitu. Oh ternyata yang mungkin tadinya kita punya bakat yang nggak kita pernah tonjolkan gitu ya. Tapi itu mau nggak mau kita kayak semacam force ya. Force jadinya gitu loh. Lo dipaksa untuk dan ternyata emang ya ini bakat-bakat yang terpendam. Bakat terpendam itu akhirnya muncul semua. Gitu, permukaan. Terus mungkin yang biasanya nggak muncul jadi muncul. Muka yang nggak muncul tuh jadi ada. Jadi ada gitu. Iya, ini kita kan tadi udah ngobrol tuh ya terkait ada hal positif itu. Malah kalau kita mau dibilang tadi kita ambil hal positifnya. Betul. Dan, tapi dari kejadian-kejadian, khususnya kemarin ya, yang COVID ini yang sampai sekarang ini kita masih alami, itu ternyata ada hoax-hoax gitu kan Bu ya, yang bermunculan gitu dan membuat kita tuh mungkin jadi kayak, aduh parno, jadinya kita jadi parno.
kayak oke mesti yang harus kalau physical distancing nih kayak sekarang kita lakuin, terus juga kita harus pakai masker gitu. Ya. Ini gimana nih Bu tanggapan Ibu terkait hoax-hoax tersebut? Iya, banyak sekali hoax yang beredar itu mengatakan bahwa oh sudah dinubuatkan dalam Alkitab ya pandemi ini gitu ya. Tapi kalau kalian boleh buka Mbah Google itu ya, lihat flu Spanyol tahun 1918, nah itu peristiwanya nyaris-nyaris sama loh. 100 tahun yang lalu itu flu ini melanda hampir seluruh dunia juga begitu ya. Dan kalau kita melihat di sini jutaan orang yang meninggal. Bahkan dikatakan bahwa korban jiwanya itu lebih banyak dibandingkan dari Perang Dunia Pertama. Itu artinya, ya, artinya luar biasa banyaknya gitu ya. Dikatakan selama 2 tahun itu saja dari tahun 1918 sampai 1920 itu 100 juta jiwa yang meninggal begitu. Artinya COVID-19 ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Karena modusnya hampir sama 100 tahun sebelumnya seperti itu gitu ya. Orang katakan per 100 tahun gitu. Jadi tidak perlulah terlalu didramatisir begitu ya. Peristiwa yang terjadi pada saat ini begitu. Karena 100 tahun kemudian itu berulang lagi. Lalu kemudian kalau kita melihat di gambar itu orang juga harus mempergunakan masker. Lalu mereka juga harus mencari udara segar. Lalu mereka juga diminta kalau tidak perlu keluar untuk sesuatu yang perlu begitu, ya udah mereka di rumah saja begitu. Nah, bukankah modusnya hampir sama nih saat ini gitu ya, physical distancing, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan gitu ya. Lalu apa sih sesuatu yang baru? Nggak ada sih kalau menurut saya begitu ya. Jadi hal yang biasa saja sebenarnya begitu. Sehingga apa rumor atau ya berita-berita hoax yang mengkaitkan peristiwa pandemi ini dengan nubuatan yang pernah terjadi persis katanya gitu ya. Menurut saya itu nggak perlu nggak perlu digubris lah ya. Cukup kita melihat bahwa ini sebuah peristiwa yang kita yakini ada Tuhan di dalamnya gitu. Sehingga kita tidak lepas dari ketergantungan kita dengan Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan dari Dia untuk menghadapi apa yang terjadi pada saat ini. Itu sebenarnya yang paling penting. Dibandingkan kita terpaku dengan apa yang terjadi saat ini, lalu kita mencoba mengkait-kaitkan sehingga membuat orang justru menjadi ketakutan begitu. Lalu mereka lupa bahwa ada Tuhan loh di sini gitu. Yang punya kuasa, yang bisa melakukan apapun, yang bisa menghapus termasuk COVID-19 ini begitu ya. Kenapa kita tidak lebih mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Nah, kan begitu ya. Jadi itu yang lebih harus kita lebih kita soroti lah gitu, dibandingkan dengan berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sih kalau menurut kebenarannya saya. Tapi emang benar sih kayak menjaga kebersihan itu kan bukankah harusnya jadi kebiasaan Dari kita dulu, ya. betul. Cuci tangan, terus juga ya pakai masker gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kamu pergi perjalanan jauh gitu kan masa ya kamu mau biarin ya. Kalau misalnya emang kita mau menjaga gitu kan, debu di mana-mana gitu, jaga kesehatan. Kayak istirahat yang cukup juga gitu kan yang dianjurkan ya sama kita. Gitu. Ya yang kalau yang saya tangkap sih dari Ibu ya itu ya terkait hikmat ya. Kita nggak boleh takut tapi kita kan punya Tuhan. Cuman kita berhikmat juga. Hikmatnya ya kita jaga. Tetap waspada gitu. Biasa aja tuh bukan berarti menyepelekan. Ya, betul banget. Tetap berada pada jalannya gitu ya. Kayak ya berdoa dan berusaha lah ya. Kita udah menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Kita mengusahakan supaya kita tetap bersih. Semua protokol tetap diikuti gitu. Harus. Gitu, nggak bisa disepelein ya. Hal-hal sekecil itu justru dampaknya malah besar gitu. Kayak gitu sih.
Ya kan kayak sekarang yang kita alami kan kita nggak menyangka rupanya kenaikan jumlah yang positif COVID itu Iya, ternyata hampir 8.000 semakin loh. bertambah Betul, gitu. Dan itu betul. mengerikan ya, itu kita jadi kayak istilahnya tembus ini rekor. Kita rekor iya. lagi gitu, mencapai 8.000-an ya yang kemarin itu. Nah terus jadi poin kita juga gitu kan, emang COVID ini memang sangat berdampak gitu. Mau positif, ada hal positif, kemudian hal negatifnya juga. Gini, hal yang negatif gitu kan, kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya nih Bu. Betul. Banyak orang kehilangan pekerjaan, usahanya, yang awal-awal itu kan terasa banget ya, yang sampai ya PHK di mana-mana, terus ada pengurangan, ada yang terima 50%, bahkan ada yang itu tadi dirumahkan dan belum tahu nih kapan kembali kerja lagi gitu. Nah, kita mau tahu nih gimana nih Bu untuk menghadapi gitu hal yang Ya, seperti ini. mungkin kita bisa membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 91. Saya baca buat kita semua ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tapi saya akan baca ayat 1, 2, dan 3. Dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ayat yang ke-14 sampai 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita di sini bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu pun yang perlu kita takutkan dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membentengi kita. Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Saya mau tanya nih sama kalian. Dari mereka-mereka yang di PHK, mereka yang kehilangan pekerjaan, apakah mereka juga akhirnya mati karena kelaparan? Apakah anak-anak mereka akhirnya tidak bisa sekolah? Tidak juga. Kita lihat konteksnya Petra, ada nggak sih mereka anaknya putus sekolah karena di PHK? Belum ya? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ada. Ada nggak sih kita dengar jemaat Petra yang kelaparan karena pandemi ini? Tidak. Nggak ada loh gitu ya. Kita lihat tangan Tuhan berkarya loh. Saya dengar kemarin itu bahwa Diakonia memberikan bantuan sembako. Betul. Siapa yang memberikannya? Dari jemaat untuk jemaat. Iya. Bahu-membahu jadi. Bahu-membahu. Bukankah itu juga karya Tuhan? Yes. Iya. Tuhan campur tangan di dalamnya. Bukankah peristiwa itu saling membantu, saling bahu-membahu, mengingatkan kita kembali untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengingatkan kita kembali bahwa kita harus hidup dalam keseimbangan. Saling mencukupkan satu dengan yang lainnya. Seperti jemaat yang mula-mula, yang berkekurangan akhirnya dicukupkan oleh mereka yang berkelebihan supaya ada keseimbangan. Sehingga kita melihat bahwa tangan Tuhan akan tetap berkarya di dalamnya. Tuhan akan tetap bekerja di dalamnya. Yang penting kata Tuhan di ayatnya, di pasal 91 ini adalah ketika kita punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita tidak pernah melepaskan Tuhan. Meskipun saat ini mungkin rekan-rekan pemuda ada yang
belum mendapatkan pekerjaan, atau ketika sudah mendapatkan pekerjaan di PHK, yakinlah bahwa rezeki kalian itu diatur oleh Tuhan. Bahwa berkat kalian itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin saat ini kalian sedang berada di bawah keterpurukan atau berada dalam keterpurukan. Tapi selalu harus ingat ada Tuhan loh. Tuhan itu pemelihara hidup kita. Satu peristiwa kalau kalian lihat dalam kitab 1 Raja-Raja itu ya. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, kisah, saya kalau tidak salah ya, nanti kalau salah-salah kan bahaya ini ya. Jadi dibuka dulu. Dibuka dulu, ya. coba. Nanti kalian yang memegang Alkitab itu di rumah, 1 Raja-Raja pasal 17, itu kisahnya adalah kisah tentang Elia. Elia itu adalah nabi Tuhan. Dia berkarya pada zaman Raja Ahab, di mana pada waktu itu Raja Ahab ini adalah raja yang sangat jahat. Sehingga Tuhan memberikan hukuman nih kepada umat Israel. Hukuman apa? Tuhan memberikan kekeringan, kemarau yang sangat panjang, 3 tahun lebih. Tapi apa yang terjadi? Apakah Elia ini mati kelaparan? Enggak. Tuhan menyuruh dia ke Sungai Kerit. Ketika Sungai Kerit itu diserang oleh orang-orangnya si Raja Ahab ini, lalu Tuhan dan Sungai Kerit ini mulai mengering. Apakah si Elia ini mati kelaparan? Enggak. Tuhan suruh dia pergi ke rumah seorang janda. Artinya ketika kita hidup di dalam Tuhan, jangan pernah takut, berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Ini kan kisah nyata ya, kisah yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu gitu loh. Lalu ketika si Elia ini disuruh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit itu, apakah dia melawan? Enggak gitu loh. Siapa yang menolong si Elia ini? Burung gagak loh, mengantarkan makanan kepadanya. Tuhan bisa pakai apa saja. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, oh ternyata Tuhan bilang saya melalui cara ini gitu. Saya percaya bahwa kalian punya pengalaman-pengalaman iman seperti itu begitu. Maka pengalaman-pengalaman iman yang pernah kalian rasakan, yang pernah kalian alami dalam kehidupan kalian, ayo coba diingat lagi. Pada saat kalian nih mungkin saat ini sedang jatuh nih karena dampak pandemi ini, gitu ya, di PHK atau mungkin sekarang lagi kurang sehat, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Yakin bahwa Tuhan, ketika Tuhan kita jadikan sebagai tempat perlindungan kita, Tuhan gak akan pernah membiarkan kita terlantar. Nah, itu yang harus menjadi pegangan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah apatis dengan kondisi saat ini. Tapi justru mari kita melihat peristiwa ini semakin membuat kita dekat sama Tuhan. Benar. Mungkin ini ya, maksudnya sebenarnya corona ini sendiri tuh sebenarnya jadi ujian sih buat kita gitu ya. Nih ketika aku kasih kamu semua apa yang kamu mau gitu, sikap kamu seperti apa. Tapi sekarang ketika aku balikan semua kejadian itu gitu ya, apa yang kamu punya satu persatu aku ambil atau mungkin nggak seperti yang kamu dapat dulu, gimana sikap kita gitu kan. Betul. Ya terkadang sih ya, kita sebagai manusia kan ketika Manusiawi punya itu. kita datang sama kita lupa sama Tuhan gitu. Tapi ketika tidak punya kita datang kan Tuhan, kenapa begini Iya, gitu. menyalahkan Tuhan. Betul, menyalahkan Tuhan, Iya. malah cenderung ke arah itu gitu. Dan emang sih pasti ya ada hal-hal yang tadi ya mungkin ada ketakutan, tadi sikap pesimis yang mulai muncul. Kayak misalnya di PHK, aduh nanti aku dapat kerja lagi nggak ya, gimana anak-anakku bisa makan nggak ya. Betul. Tapi benar satu hal yang yang bahwa Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kita tuh kurang atau kelaparan gitu ya. Tuhan pelihara sih. Sebenarnya bilang ya burung-burung di udara aja itu bukan mungkin kalau baik itu mungkin orang suka mengucapkannya, tapi kita nggak paham bener mungkin apa sih ucapan kita itu bener nggak, kita pahami nggak ya, burung-burung di udara itu Tuhan pelihara, masa kita nih manusia gitu yang dikasih hikmat, akal gitu kan. Kan lantas kalau misalnya kita nggak punya, misalnya kita nggak bekerja nih, terus emang kita mau berpangku tangan aja kan nggak mungkin, karena Tuhan kita harus berupaya kan, nggak boleh malas. Benar. Ya apa nih gimana kita merespon hal yang terjadi dalam kehidupan kita gimana? Iya betul, benar sekali itu. Jadi jangan pernah
khawatir dengan apapun yang terjadi pada saat ini. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dulunya juga orang bisa melewati, kenapa sih kita sekarang tidak bisa melewatinya? Pasti Benar. lewat, Nah, pasti. Karena kita juga lagunya manusia. sini ya, siapa namanya itu? Hai nona manis, biarkanlah. Gak tau gue liriknya, Oh. tau gak Janet? Janet nih mungkin tau. Kan dia bilang begini, apalah artinya sebuah derita. Tahu lagunya? Enggak. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar Iya. menurut kehendak yang kuasa. Artinya pernyataan itu, syair itu mau menjelaskan begini, ngapain sih kamu nangis gitu ya, ngapain sih kamu kecewa, jalani aja, hadapi aja, serahkan aja sama Tuhan. Iya. Gitu. Siapa sih yang nyanyinya itu ya? Aduh, Tapi setelah didengar-dengar suara Bu Pendeta bagus, Bagus ya. sih. Baru pertama kali denger ibu nyanyi nih. jadi nggak enak. Dia enakin aja mulu. Iya, yang pasti pokoknya Putaliku Mawa, iya betul. Ya baru meninggal juga beliau ya. yang pasti janganlah khawatir akan hari esok. Betul. Karena dalam kegelapan ini selalu ada fajar Betul. yang menyingsing. Semuanya pasti seimbang. Betul. Kayak lagu Rancangan Tuhan adalah rancangannya. Nah, Bukan itu. seperti rancangan manusia. Nah itu, itu juga lagu-lagu. Kayak lagu-lagu tuh kalau dilihat dulu-dulu tuh kayak oh ya udah lagu aja gitu. Tapi kalau sekarang rasanya Dihayati. syairnya tuh pas banget gitu ya. Dihayati, Kayak bener. Jadi Iya, bermakna banget gitu. betul. Jadi kadang malah jadi pegangan hidup ya. Betul. Jadi pegangan hidup. Jadi tidak hanya dinyanyikan saja, tapi mari dihayati dan dilaksanakan. Itu kan yang paling penting ya. Betul. Iya, betul. Heeh. Banyak banget ya berarti sebenarnya tiap orang pasti dapat hikmah yang Betul, berbeda-beda nih. benar, benar, Di benar. Apa, dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Betul. Pasti begitupun Ibu secara pribadi gitu. Terus Iya. juga kita udah memasuki bulan Desember. Iya. Ini bulan-bulan terakhir ya di Tahun tahun ini 2020. tahun 2020. Nggak bener-bener ada yang bilang aduh kayaknya waktu berjalan lambat banget, tapi ternyata ketika udah masuk bulan ini kok ternyata cepet banget sekali ya. ya, gitu Tuhan nggak nyangka ya. nih kita udah mau habis lagi mau masuk 2021 nih. betul. Nah kita mau denger nih maksudnya kekuatan ya semacam motivasi gitu yang bisa membantu kita juga menolong kita memasuki tahun 2021. Tetap berpengharapan dalam Tuhan. Itu yang paling utama. Kalau kita sudah nggak punya harapan lagi dalam Tuhan, itu yang sebenarnya kita hidup tapi sesungguhnya kita udah mati. Tapi ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka itu yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk survive, untuk bertahan dalam menghadapi hari lepas hari kehidupan kita. Kemudian dalam pandemi ini kita kan nggak tahu ya, walaupun vaksin sudah ditemukan, kemudian dikatakan mau didistribusikan bulan Desember ini kalau nggak salah Ya, atau Januari kali lah Januari, ya. Batal, bulan Desember itu batal. Batal ya, jadi bulan belum Januari. bisa, Artinya ya kita belum tahu pasti kapan yang akan terjadi, tapi kita melihat tadi kan di awal dikatakan COVID ini akhirnya mempersatukan kita dalam persekutuan sebagai keluarga. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam keluarga gitu. Karena persekutuan yang paling kecil itu kan keluarga ya. Keluarga. Nah, mari saling menguatkan di dalamnya. Saling memberikan kekuatan dan pengharapan di dalamnya. Pergunakan waktu yang sangat banyak itu dalam keluarga, tidak saja cekcok di dalamnya, tidak saja konflik. Kan banyak nih sekarang konflik yang terjadi karena 24 jam katanya di rumah. Tapi mari sebagai orang percaya, kita justru memanfaatkan waktu itu untuk kita bersekutu di dalam Tuhan, dalam kebersamaan kita sebagai keluarga. Tapi yang paling penting yang itu, yang saya katakan tadi bahwa tetap hidup berpengharapan pada Tuhan. Karena ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, itu yang akan membuat kita selalu bersuka cita. Dan emang sih benar ya, maksudnya saat ini ya iman kita kan diuji gitu loh. Betul. Selama ini kamu bilang aku percaya Tuhan, tapi apa sikap hidupmu seperti apa gitu ketika aku kasih ujian seperti ini, kamu
kuat nggak, tahan uji nggak, kayak gitu ya. Ya apa namanya, benar sih berpengharapan gitu, kita nggak pernah tahu kan Tuhan akan terjadi apa di esok hari ya. Apakah kita akan makan, apakah kita akan bisa bekerja lagi atau beraktivitas, sehat nggak gitu. Tapi ya benar jalanin dengan sukacita. Hadapi, jalani dengan sukacita. Gitu. Betul. Sukacita mendatangkan damai sejahtera gitu. Ternyata karena dan itu harus kita tahu buat loh ya. pemelihara hidup kita. Coba deh kalau kalian mau bandingkan ya begini loh. Waktu kalian masih kecil, kalian tahu nggak mama papa kalian punya duit atau enggak? Iya benar. Tidak kan? Yang kalian tahu adalah bahwa pulang kalian dapat nasi, dapat lauk, dapat sayurnya. Tercukupi. Mari jalani itu seperti itu. Saya nggak mau tahu nih apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan selalu mencukupkan saya. Karena dia pemelihara. Dia menciptakan, yakin dia akan pelihara kita. Harus yakin itu. Orang tua yang melahirkan kita aja, dia tidak hanya melahirkan. Tapi dia pelihara kita, jaga kita, sampai kalian bisa seperti ini loh. Itu juga harus diimani ketika kalian di dalam Tuhan. Dia ciptakan, dia pasti pelihara. Harus yakin itu. Yang disebut keluarga ya dalam penguatan itu nggak harus selalu saudara kandung atau siapa yang ada siapapun di rumah doang gitu, tapi ya siapa yang kita anggap keluarga, sahabat kita, teman-teman kita, yang terutama orang-orang beriman, orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita, itu juga bisa kita anggap sebagai keluarga kita. Jadi kita janganlah saling menjatuhkan lah ya, kita justru harus saling menguatkan di tengah-tengah pandemi ini gitu kan, biar kita juga nyaman ada di mana-mana gitu. Pergunakan sosial media itu dengan hal-hal yang membangun. Sepertinya GP punya Instagram sendiri deh. Mari setiap pagi itu ya share kata-kata mutiara. Ada ide nih ya dari Ibu Pendeta. Kebetulan banget ada bidang satu teologi ya, bisa gitu. Jadi hal baru kan, bisa buat ide-ide baru dari Ibu Pendeta. Gitu kan. Tidak saja kata-kata, mungkin ada cuplikan-cuplikan yang bisa menguatkan iman kita, kan begitu ya. Oke. Itu sih paling ya. Aduh, kita seneng banget nih yang pasti udah benar-benar bisa diskusi, bahkan bisa dengar penjelasan dari Ibu Pendeta Rani. Yang pasti sih kita dapat kekuatan baru ya, dapat insight banyak banget gitu, yang poin-poin yang memang itu bisa jadi kekuatan untuk kita sendiri, dan semoga buat rekan-rekan pemuda yang menonton Roda pada malam hari ini. Oke ya, seperti yang udah tertulis di Ulangan 31 ayatnya yang ke-8, yang berbunyi, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri yang akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, ini ayat penutup yang sangat menyentuh ya. Betul, pas banget. Jangan takut, jangan patah hati. Karena ada Tuhan di depan kita. Karena selalu ada Tuhan di depan kita. Dan dari semuanya ini ya, kita mau rangkum nih, ada beberapa hal sih yang penting. Yang menjadi poin ya, highlight ya, buat kita semua gitu. Dan semoga ya mungkin apa yang kita dapat belum tentu sama semua, tapi biar saya bantu untuk rangkum. Untuk yang pertama tadi ya, sempat kita dengar bahwa ada hal positif gitu ya. Tadi terkait interaksi keluarga, intensitas ketemu keluarga, ternyata itu berdampak positif meskipun gitu. Kecil ya, meskipun kecil, betul. Mungkin bagi beberapa orang itu hal yang kecil gitu. Tapi ternyata itu ada dampak yang luar biasa. Harapannya tentu mengeratkan hubungan yang mungkin tadi jarang ngobrol, tapi sekarang jadi sering, lebih sering lah seperti itu. Terus juga yang kedua tadi peran pemuda ya Bu, jadinya makin nampak nih. Bakat-bakat yang tadinya nggak pernah muncul, sekarang mari pemuda-pemuda Petra, tunjukkan bakatmu kan. Inovasi yang baru. Banget. Tentu semoga sih nggak hanya ketika pandemi aja, tapi kedepannya terus ya. Karena ini titik awal. Yes, ini benar-benar jadi benar-benar poin startnya di sini. Oke, terus juga tadi Ibu ada sempat menjadikan kekuatan ya dalam hidup kita, segala apapun gitu ya, walaupun saat ini kita menghadapi pandemi, tapi kita harusnya semakin kuat gitu dalam Tuhan. Benar. Terus hidup kita yang harusnya seimbang, kita saling bahu-membahu. Mungkin Tuhan kasih berkat lebih buat kita, itu bisa bantu buat saudara-saudara kita yang emang kekurangan, yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi ladang, lahan untuk kita berbuat baik. Yes.
berbuat kebaikan. Kan gereja Iya. juga ada nyediain sembako. Iya, betul. Oh iya, Yang sekarang diakonnya. buat yang sekolah, buat PJJ yang nggak punya kuota bisa datang ke gereja. Kita Nah. udah menyediakan wifi untuk anak-anak yang masih sekolah atau yang kuliah untuk melakukan PJJ di gereja. Kalau memang di rumah nggak ada wifi, nggak ada kuota atau sayang kuotanya nggak apa-apa di sini dipakai. Itu gunanya dipasang. Manfaatkan. Karena, iya, dimanfaatkan. Manfaatkan fasilitas yang udah dikasih ya. Karena dari yang Iya. terlihat nih masih kurang. Masih nih. kurang ya. Kok kayak nggak kepake gitu, jarang banget ngelihatnya. Ayo kita gunain lah fasilitas kita karena udah Yes. disediain dari gereja. Jadi PJJ nggak bisa jadi kuota nggak bisa jadi alasan untuk membatasi pendidikan. Ya. Hanya karena nggak ada kuota, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi Bisa tetap kok. menerapkan 3M itu ya. Iya Tetap. betul, tetap 3M ya, gunakan masker, jaga jarak, terus Ya. cuci tangan. Cuci gitu. tangan. Terus juga di atas semuanya itu ya dari segala sesuatunya yang tentu yang tadi disampaikan adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan. Iya. Satu-satunya ya harapan kita ya cuma Tuhan. Kepada siapa Betul sih kita mau sekali. mengadu ya? Maksudnya Benar. hal-hal yang mungkin kita bisa cerita sama orang tua kita, mungkin suami atau istri atau mungkin saudari-saudara kita. Tapi- Pacar kali. Ya pacar mungkin. Heeh. Tapi semuanya kembali ke satu ya, Iya. Tuhan gitu. Tuhan. Itu sih yang semoga apa yang kita dapat malam ini itu benar-benar jadi berkat buat kita semua, Amin. berkat buat kita ada yang di sini gitu. Biarlah hidup kita semakin tentu dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, kita diberkati dan bisa jadi berkat buat orang sekitar. Amin. Oke. Terlepas dari buruk dan kelamnya tahun ini, Iya. masih banyak hal yang patut disyukuri. Iya, betul. Iya. Pasti Syukur. akan selalu ada hal yang untuk disyukuri gitu. Iya. Itu kayak hal kecil tapi ngebuat kita perlahan-lahan jadi lega gitu, perlahan-lahan kayak ya karena masih ada yang disyukuri gitu. Betul, Nggak semuanya betul. bener-bener jatuh kayak kita nggak Betul. bener-bener di bawah gitu. Benar, Kita masih benar. dikasih nafas, masih dikasih keluarga yang lengkap. Yes, betul. Atau kita nggak dikasih, kita masih dikasih, kita nggak kena wabah. Itu Iya. Ya, puji Tuhan ya, itu luar meskipun biasa. di PHK ya kita nggak tahu kalau Yes. misalkan rencana Tuhan kemarin kita nggak, kalau misalkan kemarin kita nggak di PHK, ternyata kita kena COVID. Covid ya. Nah, Ya. semuanya pasti ada rencana Tuhan, ada jalan Tuhan di balik keterburukan dan kebaikan yang terjadi di hidup kita. Iya. Gitu. Dan mungkin Janet kita mau ngumumin ya? Mau Oh ngumumin untuk iya. yang Oke, itu kan tadi udah sum up-nya nih. yes. Terus sekarang yang paling ditunggu-tunggu itu pengumuman pemenang kuis roda Ya. yang kemarin minggu lalu yang temanya Good Servant yang tentang kesehatan itu loh Bu, itu tentang kesehatan minggu lalu. Kita ngadain kuis di IG story dan pemenangnya itu Saudari Esther Pasaribu. Yeay. Nah, yeay. Dapat apa nih? Dapetin apa? Apa Ya. ya? Nanti IG-nya GP bakal nge-DM langsung ke Kak Esther Pasaribu. Oke, jadi ditunggu aja Kakak Esther. Menang ya. Iya. Oke, jadi sekian ya Roda pada hari ini. Iya. Mau ngucapin terima kasih banyak sama Pada Ibu Ibu. untuk ketersediaannya Yes. untuk menghadiri podcast kita pada malam hari Sama-sama. ini. Itu udah tentu jadi berkat buat kita semua Berkat yang mendengar, banget. kita yang hadir di sini. Oke, dan tentu ya kita mau apa yang kita lalui tahun ini jadi bahan untuk kita refleksi ya. Iya. Dan Ya. menyongsong Hidup. tahun 2021 Iya. kita dengan manusia tentu yang kita lebih baik ya dari tahun ini, tahun 2020. Banyak hal-hal yang Tuhan mungkin mau ubahkan ya buat kita jadi pribadi yang semakin baik, makin dekat sama Tuhan sih. Iya. Itu membuat kita harus ya, mau nggak mau kita tergantung sama Tuhan. Itu Betul, nggak bisa betul. dinego gitu. Betul, Oke, betul. terima kasih buat teman-teman Penonton. pemuda semuanya yang Iya, udah yang nonton udah Roda. mampir di sini Yes, ya. Jangan lupa ntar mampir-mampir lagi. Pokoknya mau makasih banyak buat orang-orang yang udah terlibat di hidup kami masing-masing di Iya. tahun 2020 2020. ini. Oke. Jadi kita bakal ketemu lagi di Roda tahun 2021. Nggak sabar ya? Nggak sabar Nggak banget. lah, nggak sabar. Nanti kita tunggu dengan wajah baru, konsep baru yang lebih cemerlang. Oke. Oke, sekian ya. Tuhan Yesus teman-teman. memberkati. Tuhan Yesus Yesus memberkati. berkati. Bye.